Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk ke dalam fasal pembahasan berikutnya, faslun fi taslimin nafsi ila tadbirillahi ta'ala. Fasal pembahasan tentang penerimaan jiwa terhadap pengaturan yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, di dalam fasal ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengutipkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan dirinya, jiwanya ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsin, inilah orang-orang yang baik. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bahkan bukan hanya baik kata Allah, orang ini juga sudah memegang kepada satu ikatan yang kokoh sekali, lam fisamalaha, yang ikatan itu tidak mungkin diputus oleh manusia. Ya, jadi ada anjuran di dalam kitab Syajaratul Ma'arif untuk kita tidak terlalu banyak mengurusi hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi kalau di dalam akidah Islam ada di dalam dunia ini yang menjadi tanggung jawab kita, ada juga yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita harus kembali kepada tujuan hidup itu. Kata Allah di dalam Al-Quran ada dua. Ya, kalau kita buka-buka Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kewajiban kita di dunia ini hanya dua. Selepas dari dua itu sebenarnya akses saja atau ekses dari kewajiban kita. Jadi bukan kewajiban utama. Kewajiban yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita di dunia ini untuk menyembahnya. Itu jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembahnya Allah semata. Jadi jika kemudian manusia di dalam kehidupannya melakukan hal yang bertentangan dengan ubudiyatullah, berarti dia sudah keluar dari tugas utama dia di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas manusia di muka bumi ini adalah khalifatullah, menggantikan fungsinya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memakmurkan bumi. Allah mengatakan itu di dalam awal surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Tugas utama manusia hanya dua itu saja. Selebihnya Bapak Ibu itu bukan tugas manusia. Ya, mengatur-ngatur pembagian rezeki itu bukan tugas manusia itu. Itu tugasnya Allah. Allah yang mengatakan dalam Asmaul Husnanya, salah satu Asmaul Husnanya Allah itu adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Jadi tugas kita bekerja, sedangkan tugas memberikan rezeki kepada kita itu bukan kita. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kemudian membalas suatu amal yang dilakukan oleh seseorang, baik balasannya baik maupun balasannya buruk, itu juga bukan tugas manusia. Itu tugasnya Allah. Allah memperkenalkan dirinya di dalam salah satu Asmaul Husna sebagai Ad-Dayyan, Maha Pembalas. Inna minal mujrimina lamuntaqimun, kata Allah di dalam surat Al-Sajdah. Kami akan membalas perbuatan-perbuatan orang mujrim, pelaku dosa yang senang melakukan perbuatan dosa. Bukan tugas manusia itu membalas. Maka oleh sebab itu, jika manusia terbolak-balik hidupnya, apa yang menjadi tanggung jawab dia diabaikan, apa yang bukan tanggung jawab dia dikerjakan. Ini awal mula masuknya ketidakistiqomahan di dalam hidup manusia. Jadi awal mula ketidakistiqomahan ketika manusia tidak ngerti posisinya, apa yang harus dia kerjakan, atau bahkan nanti dia menyerobot, ya, tugas yang seharusnya Allah kerjakan, dia kerjakan oleh dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab tasawuf ada anjuran untuk tidak melelahkan diri kita memikirkan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Misalnya kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam salah satu maqalahnya, arih nafsaka minat tadbir, katanya, istirahatkanlah dirimu dari tadbir, dari mengurusi yang bukan menjadi tanggung jawabmu. Fama qama bihi ghairuka la takum bihi li nafsik. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang lain untuk kita, tidak mungkin kita bisa mengerjakannya untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu kalau punya tukang di rumah, kita percaya kepada tukang itu, kita ikut mengurusi masalah tukang, kitanya yang repot, sakit kepala. Kenapa? Karena sudah ada tukang yang mau mengurusi urusan kita buat rumah misalnya. Tapi kalau kita juga ikut turunan mikir, ya paling kita cuma minta dipikir masalah uang, ya masalah ongkos untuk tukang, cuman itu kita diminta pikir. Tapi bagaimana menyusun bata, bagaimana kemudian mengikat bata, bagaimana kemudian memplaster bata, itu kalau bapak-bapak ini sudah membiayai tukang masih ikut pikir, maka kita nggak akan bisa mengerjakan hal yang lain. Maka betul sekali kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari banyak sekali mengurusi hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawabmu. Fama qama bihi ghairuka, apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain buat kita, la takum bihi li nafsik, kita sendiri tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Maka di dalam tasawuf tugas kita itu kan bekerja. Hasil dari kerjaan itu sama sekali bukan menjadi tanggung jawab kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu, wa qul i'malu, tugas kalian itu kerja, bukan tugas kalian mengurusi hasil kerja. Kalau kita ini Bapak Ibu mengurusi hasil kerja, kerjaan kita yang jelas nggak akan beres, karena hasil yang kita urusi bukan kerjaan. Tapi kalau kita kerja sebaik mungkin,
Kalau kata orang sekarang, nggak mungkin yang namanya hasil akan mengkhianati proses, nggak akan mungkin itu. Kalau kita kerjanya baik, maka juga insya Allah hasilnya juga akan baik. Tapi kalau kita kerjanya serampangan, amburadul, tidak betul, asik mengurusi yang bukan hak kita, maka hasil dari kerjaan kita juga nggak akan beres. Dan ini sering terjadi sama kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu. Kerja, tapi kerjanya bukan betul-betul kerja, asik ngurusi kerjaan orang lain. Kerjaan orang lain diurusi, diomongi, dipercakapkan, padahal pekerjaan sendiri banyak bertumpuk belum diselesaikan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah jauh hari mengingatkan kita itu, wa qul i'malu, tugas kalian adalah kerja. Oh, saya masuk surga apa neraka nanti? Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak sholat. Sholat saya diterima atau tidak terima, itu bukan urusan kita. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, tugas kita hanya mengerjakan sholat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak melakukan ketaatan, banyak-banyak zikir, banyak-banyak beramal soleh, berbuat baik kepada orang lain. Apakah Allah Subhanahu wa taala terima itu perbuatan atau tidak, itu sama sekali bukan menjadi urusan kita. Begitu juga kalau kita punya hajat dalam kehidupan dunia ini. Oh, punya hajat, misalnya mau ikut tes menjadi jabatan tertentu, tugas kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, bukan mengurusi hasil. Kalau energi kita habis tersedot mengurusi hasil, belum tentu pekerjaan kita beres, yang sudah pasti hasil tidak akan kita peroleh. Nah, maka kemudian ajaran tasawuf seiringan dengan ayat Al-Quran tadi. Kalau ayat Al-Quran mengatakan wa qul i'malu, kerja kalian, katakan Muhammad kepada sahabatmu, kepada umatmu, i'malu, banyak-banyak beramal soleh. Tugas yang menampakkan amal soleh kita kepada banyak orang itu bukan kita, bukan tugas kita. Kalau Bapak Ibu ini berusaha menampakkan amal soleh yang kita kerjakan, yang kita lakukan kepada orang lain, supaya orang lain itu mengapresiasi apa yang kita lakukan, jadi sudah menjadi watak dasar dari manusia itu, Bapak Ibu, senang diapresiasi itu, senang diberikan penghargaan terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan. Tidak ada satupun manusia nggak senang diapresiasi, tidak ada itu. Manusia itu senang diapresiasi, cuman masalahnya caranya bagaimana. Di dalam Islam, kalau bapak-bapak ini mengapresiasikan diri ke hadapan orang lain, itu namanya riya. Kita sudah rajin beramal soleh, kemudian kita sebut-sebut ini amal soleh kita kepada banyak orang, itu namanya riya. Kenapa? Tugasnya menyampaikan kalau kita ini banyak melakukan amal soleh, bukan tugas kita. Jadi kalau caranya setelah Bapak Ibu ini melakukan banyak amal soleh, cuman kemudian kita mengendorse diri kita kepada orang lain, kita ini orang yang paling banyak amal soleh, Allah benci sama kita, orang lain juga benci sama kita, amal kita itu tahbitul amal, jadi sia-sia saja, tidak dianggap pun sama Allah. Terus bagaimana? Kita ini kan semuanya kepingin diapresiasi, kepingin diakui menjadi orang baik, kepingin diakui banyak amal solehnya. Bagaimana caranya? Itu tugasnya Allah, bukan tugasnya kita. Udah, istirahatkanlah diri kita ini dari mikir yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Maka kata Allah, setelah Dia perintahkan kita semua untuk bekerja, i'malu wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menampakkan amal soleh kalian. Ya, itu tugas Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala beritahu. Wa rasuluhu wal mu'minun, tugasnya Rasul. Ini teringat Bapak Ibu hadis yang pada pertemuan lalu kita bacakan itu. Kata Rasulullah dalam satu kesempatan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kehidupanku baik bagi kalian dan kematianku pun baik bagi kalian.
para sahabat agak sedikit dibuat bingung oleh pernyataan Nabi ini. Ya Rasulullah, kehidupanmu baik bagi kami, kami paham, kamu ada di sisi kami, tapi bagaimana kami bisa paham kematianmu juga baik bagi kami? Nah, kemudian Rasulullah kan berkata di dalam hadis yang masyhur itu, kematianku baik bagi kalian karena kalau aku mati nanti, kata Rasulullah, tu'radu alayyal amal, amal kalian itu semuanya dipaparkan di hadapanku sebelum dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu khairan fahamdatullah, aku menemukan kebaikan yang banyak dalam amal soleh kalian, maka aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in wajadtu syarran, tapi kalau di dalam amal soleh, di dalam perbuatan kita itu banyak jeleknya atau bahkan jelek semua, fastaghfirullah, maka aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Bapak Ibu, di dalam ayat itu pertama bunyinya i'malu fasayarallah, tugas yang menyampaikan kalau amal kita itu betul-betul baik sehingga kita patut diapresiasi oleh banyak orang, itu pertama tugasnya Allah, kedua tugasnya Rasul, ketiga tugasnya semua orang mukmin. Misalnya Ustaz Wahyudi lah, kita bilang, wah Ustaz Wahyudi itu keren, masjidnya itu bersih. Itu kalau kita yang nyampaikan nggak riak, beliau nggak dosa itu. Bahkan mungkin akan memunculkan banyak apresiasi dari orang lain lagi. Ya kan? Tapi kalau beliau yang nyebut, hai bapak ada jauh masjid dong kah beli tak itu, orang nanti sinis tanggapinya. Ya, jadi biarkanlah. Maka kan Rasulullah di dalam hadis yang lain mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini manusia yang paling baik menghantarkan banyak manfaat kepada orang lain. Karena Bapak Ibu, ketika kita menghantarkan, memberikan manfaat kepada banyak orang, itu secara tidak langsung orang-orang yang kita berikan manfaat itu orang yang akan menaikkan derajat kita pada suatu hari kelak. Ya, jadi jangan pernah pelit-pelit ya memberikan manfaat apapun yang bisa kita berikan kepada banyak orang. Manfaat harta kalau kita banyak harta, manfaat pikiran kalau kita banyak ide atau banyak ilmu, manfaat jasa kalau kita orangnya kuat membantu orang lain. Jangan pernah sungkan-sungkan Bapak Ibu, disuruh beri oleh Rasulullah. Nah, maka tiga caranya ya tadi, itu bukan tugas kita. Kalau kita ngurusi, yang ada kita repot sendiri, amal soleh kita tidak dianggap sama Allah, bahkan dituduh oleh Allah kita ini sebagai orang yang riya. Tapi kalau Allah yang lakukan itu, fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun summa turaddu ila alimil ghaibi wa syahadah, amal yang kita lakukan itu dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ghaib. Alam ghaib itu maksudnya diterima di sisi Allah. Bagaimana caranya kita tidak tahu, namanya saja alam ghaib. Wasyahadah, alam syahadah ini alam yang bisa kita saksikan. Ya, amal kita nampak, kalau bahasa orang sekarang namanya legacy. Legacy itu apa? Peninggalan. Kita sudah meninggal dunia, orang akan nyebut, memang itu kerjaannya beliau dulu waktu beliau hidup itu makmur sekali masjidnya. Orang akan niat itu. Nah, itu namanya legacy. Orang lain akan mengakui. Syahadah itu pengakuan. Ijazah bahasa kita Arabnya syahadah. Jadi ijazah itu dalam bahasa Arab apa? Syahadah. Maknanya apa? Pengakuan dari satu lembaga kalau kita itu sudah pernah menuntut ilmu di tempat tersebut. Ya, syahadah. Ya, legacy. Maka tinggalkanlah legacy yang baik. Kalau orang ingat kita, ingatnya yang baik. Bukan waktu disebut satu nama ingatnya pemabuk, ingat satu nama ingatnya pemakan riba, itu tidak baik sama sekali. Tapi kalau disebut nama kita, orang teringat ini orang yang memakmurkan masjid. Orang nyebut nama kita, orang teringat ini orang contoh yang paling baik. Bagaimana seharusnya seorang anak berbakti kepada orang tua, itu yang seharusnya ada di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu,
Imam Ibnu Athaillah Iskandari sudah berkata di dalam makalahnya setelah ia mengomentari ayat Al-Quran ini, wa may yuslim wajahu ilallah wa huwa muhsinun, apa kata beliau? Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah diri kita. Jadi yang disuruh istirahat itu nafsun, Bapak Ibu. Arih nafsaka, istirahatkanlah jiwamu, ya. Di dalam fasal ini faslun fi taslimin nafsi ila tadbirillah, fasal pembahasan menundukkan jiwa kita kepada apa yang telah diurusi sama Allah. Di dalam ayat Luqman 22 Allah juga mengatakan wa may yuslim wajahu. Jadi jiwa kita, sukma kita, bukan hanya fisik kita, Bapak Ibu. Kadang ada orang mulutnya tidak bekerja untuk memikirkan yang bukan menjadi urusan dia, tangannya juga diam, tapi batinnya berkecamuk. Ada orang seperti itu, batinnya berkecamuk. Gimana maksudnya? Takbir ya, Allahu Akbar, imam baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dia memang nampak sukun. Sukun itu tenang, ya, enggak gerak, enggak ada garu-garu, mulutnya juga kayaknya menyimak bacaan Al-Quran, tapi batinnya sebenarnya ribut, noise, batinnya itu ribut di dalam itu. Bagaimana ribut? Ini anak saya sebentar lagi mau wisuda dari fakultas kedokteran, ya, cari kerja sekarang susah. Ini kemarin ada sisa uang pesangon, ada masih 2 miliar lagi. Nampaknya bagusnya saya buat ruko, ada tanah itu di samping jalan, kita buat ruko 3 pintu, cukuplah 1M 3 pintu itu, ya, 2 tingkat aja. 1 ruko kita sewakan, 1 ruko lagi kita buat untuk apotik, 1 ruko lagi praktek anak saya. Nah, nanti dia praktek dulu di situ selama 3 tahunan sambil tunggu-tunggu ada beasiswa ngambil spesialis. Setelah 3 tahun namanya sudah keren, sudah banyak pasiennya, ya, kemudian beli obatnya juga di samping di apotik kita. Nanti ada tanah 500 meter lagi di samping itu kita buat klinik atau rumah sakit, ya, karena klinik atau prakteknya itu udah maju. Nah, kita buat klinik atau pos kesehatan. Nanti kalau 5 tahun maju pos kesehatannya, kliniknya kita naikkan jadi 5 tingkat, jadi rumah sakit. Kita kerjasama dengan BPJS. Tiba-tiba imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kaget, udah selesai ya sholat. Itu jiwanya nggak tenang, Pak. Memang kayaknya fisiknya tenang, tapi yang dimaksud di sini jiwa, nafsun. Ya, jangan Bapak Ibu, saya nggak mikir kok, ini buktinya saya di sini duduk-duduk aja di masjid tiap hari, tapi jiwa Bapak nggak tenang. Nah, ini masalah kita ini, ngaku-ngaku kita tenang di masjid saya. Memang fisik kita di masjid, tapi jiwa kita itu di pasar, Pak. Nah, maka ribut di sini, ya kan? Maka yang disasar oleh kalimat-kalimat Allah, oleh kalimat-kalimat hadis maupun kalimat-kalimat para ulama itu bukan fisik, bukan jasad kita, tapi jiwa kita itu yang harus tenang. Ya, kalau ini ribut selama-lamanya nggak mungkin bisa kita fungsionalkan apa yang sudah dari tadi kita percakapkan itu. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi jiwa itu arih nafsaka minat tadbir, yang disuruh istirahatkan itu apa? Jiwa kita. Terus bagaimana? Ya kerja aja, nggak usah mikir. Kalau mikir itulah yang membuat beban hidup kita itu berat, stres. Itu yang membuat itu. Ya, Allah juga mengatakan tadi wa qul i'malu, yang menampakkan semua itu kan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Luqman ayat 22, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun
faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Orang yang mengistirahatkan jiwanya, orang yang mengistirahatkan fisiknya dari mengurusi bukan yang haknya untuk diurusi, itu sebenarnya orang ini sudah istamsaka bil urwatil wusqa. Dia teguh sekali, dia sudah betul dalam memegang pandangan hidup, ya. Dia punya pandangan hidup yang sudah benar. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan, banyak kita ngurus itu yang nggak dapat, kita nggak ngurus-ngurus, nggak pikir-pikir itu yang kita dapat. Ya, kemarin saya punya sahabat satu orang, ya, sahabat ini mungkin kalau Ustaz Haji Najib kenal. Nah, Pak Haji Najib, tapi tidak usah saya sebut lah namanya, nanti aja di kedai kopi saya sebut namanya. Sahabat dia itu punya travel umrah juga, ya, maka Pak Haji Najib pasti kenal insya Allah. Dan travel umrah dia yang ngurus tiketing, Garuda tiketing sama dia itu. Dia yang ngurus tiketing haji umrah, bahkan tiketing perjalanan Banda Aceh ke mana-mana, semua destinasi wisata. Ya, kalau Garuda pernah dia pegang, bahkan batik pernah dia pegang. Maknanya apa? Dekat betul dengan orang Garuda itu. Kalau jam 2 malam dia telepon harus angkat, itu direktur Garuda Banda Aceh itu. Ya, saking dekatnya. Ya, dia punya abang orang Medan, abang sepupu dia ini pernah meninggal bapaknya. Bapaknya ini abang dari bapak teman kita ini. Ya, abang beliau ini meninggal dunia di Medan, tapi abang sepupu beliau ini sedang naik haji. Bisa diolah sama dia itu kembali sampai ke Medan sebelum dikuburkan, sebelum 24 jam. Dari haji, dari tanah suci bisa balik ke tanah air dalam waktu kurang dari 24 jam setelah menerima berita duka, sempat sampai, meskipun perjalanannya agak sedikit muter, transit sana transit sini, tapi bisa diolah supaya sampai tepat waktu sebelum dikuburkan, sehingga bisa melihat jasad mayit, ya kan. Kalau kata orang Aceh, orang yang bisa melihat mayit untuk terakhir kali kan metuah mata, itu kata orang Aceh, metuah mata. Jadi bisa dibuat dalam kurang dari 14 jam sampai sepupu beliau itu di Medan. Nah, ini baru-baru ini beliau ini meninggal orang tua di Medan juga, meninggal orang tua beliau di Aceh. Jadi mau pergi pulang ke Medan, itu tiba-tiba ada pesawatnya kosong katanya. Tapi pergi keluar daerah sekarang ini kan repotnya setengah mati, Pak. Harus ada surat dari kecil, harus ada surat vaksin, harus ada tes PCR. Nah, jadi beliau terima berita pagi meninggal orang tua hari Jumat, ada pesawat penerbangan 2 jam lagi mau terbang. Nah, beliau langsung telepon direktur Garudanya, siap, bisa insya Allah terbang. Tapi karena ngurus berkas penerbangan yang begitu panjang, ya setibanya bandara itu boarding sudah tutup. Nah, kenapa? Karena awalnya terlalu percaya diri, ya, mengurusi semuanya, tak mau melibatkan Allah. Allah bilang ngurus kau itu, itulah kira-kira, urus sendirilah kau itu. Nah, dia sangat, dan ini beliau sendiri yang ceritakan ini kepada saya untuk jadi ibrah, untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Dia percaya diri betul, insya Allah ini gampang, ini direktur Garuda itu teman saya. Telepon tidak bisa lagi, kaptennya tidak mau buka lagi, bisa udah telat karena ngurus berkas, harus vaksin. Vaksin itu kan nggak cepat, dia periksa dulu tensi darah, periksa kan ada sakit apa, kemudian tes PCR itu kan lama juga, pergi ke kecil ngurus-ngurus itu lama. Ke bandara itu, sampai ke bandara sudah tutup, pintu pesawat sudah tutup, terbang. Telepon sana kemari tidak mau, berangkatlah pesawat Garuda itu. Aduh, gimana ini? Dia minta bantu kepada abang sepupunya yang dulu dia bantu itu untuk tidak dulu menyalatkan jenazah, harus tunggu dia, kata dia, harus tunggu dia. Abangnya ini orang ngerti agama, bukan orang nggak ngerti agama, orang sufi, orang tasawuf, orang belajar tasawuf. Dia bilang tidak boleh, ini nanti malam, gimana kalau kita kuburkan malam, harus segera. Terus dia ngancam,
dulu abang ingat nggak waktu pulang dari umroh itu saya yang bantu tadi. Abang bisa sampai pulang ke Medan saya bantu semuanya, masa sekarang nggak mau bantu saya? Akhirnya ngalah abang sepupu dia. Ya, cari-cari pesawat ada, tapi Citylink adanya jam 5 sore ke Medan, itu kan 30 menit juga. Kemudian dari Kuala Namu ke kota Medan itu kan makan waktu juga, malam. Akhirnya singkat cerita beliau sudah mau tawakal. Nah di situ dia Pak, pintunya itu kan kata Umar bin Khattab itu, man tawakkala 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rezeki sebagaimana Allah berikan pada seekor burung. Burung itu kan gak mikir dia Pak, bukan kayak kita nyimpan makanan di kulkas untuk stok 1 bulan. Burung itu kan kerjaannya pergi pagi, gak mikir pun dia ada rezeki hari ini apa enggak, pokoknya dia tawakal aja deh, kerja aja. Pergi dalam keadaan perut kosong, tapi balik penuh itu perutnya itu, kenyang, bahkan bisa berikan makan buat anak-anaknya lagi itu. Besok seperti itu, besok seperti itu. Nah disitulah kemudian dia sudah pasrah, ini sudah tidak ada nampaknya, nggak sempat saya lihat bapaknya lagi itu. Kemudian beliau hari Jumat itu sholat Jumatnya di Masjid Oman. Kebetulan waktu hari itu Ustadz Fakhruddin Lamudin yang jadi khatib. Tema yang diangkat tentang ikhlas dan ridho. Akhirnya setelah dengar khutbah Ustadz Fakhruddin sholat Jumat, dia telepon ke keluarganya di Medan, saya ikhlas, saya ridho kalau nggak bisa lihat almarhum abuyanya untuk terakhir kali, silakan dikuburkan. Ya, sehingga keluarga sudah ngambil keputusan setelah sholat asar mayit akan segera dikebumikan. Dia dapat tiket Pak, Citylink dapat, tapi jam 5. Ya, tiba-tiba dapat telepon setelah makan siang dengan kami itu, dapat telepon dari pihak Citylink, datang ke bandaranya agak cepatan ya, kemungkinan penerbangan dipercepat. Nah coba Bapak Ibu ya, jatah terbang jam 5, tiba-tiba jam 2 ada telepon, itu di depan kami, padahal jam 5 di tiket itu jam 5. Jam 5 itu boarding Pak, kan 15 menit kemudian baru take off dia itu, 15 menit untuk tunggu pesawat naik ke apa, passenger naik ke dalam pesawat itu butuh waktu 15 menit juga. Tiba-tiba datang telepon, penumpang Citylink itu harus datang lebih cepat, kalau bisa sebelum sholat asar harus datang ke bandara. Selesai makan semua, pergi kita ke bandara, sampai ke bandara jam 3 lewat, langsung disuruh masuk, jam 3:30 berangkat, 1 jam lebih awal. Pesawat itu yang seharusnya berangkat telat 1 jam lebih awal. Dan ternyata pesawat Citylink kan biasa kecil-kecil Pak, biasa kan kecil-kecil itu. Ini yang berangkat pesawat besar, pesawat Garuda yang biasanya naik haji itu, yang Boeing berapa itu, 242 duduknya, bukan 33, bukan 22, tapi 242 itu, pesawat besar. Itu kan pesawat besar itu kalau jalan lebih kencang itu kecepatannya, bukan 800 km per jam lagi, itu sudah hampir 1000 km per jam. Maka kurang dari 20 menit sampai ke Medan. Belum jam 4 itu sudah mendarat di Kuala Namu. Jam 4 kurang, sebelum asar sudah sampai. Ya, tinggal beberapa menit lagi lah naik mobil. Hari itu tiba-tiba di jalan tol itu nggak ada macet, semua dimudahkan. Ya, itu jadi kadang-kadang manusia ini terlampau percaya diri, ngurus semua, tidak mau melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh ya, itu contoh dimana kalau kita saat disitulah kita menyerahkan urusan kita sama Allah, Allah bantu. Tapi kalau kita nggak mau libatkan sama Allah, gepeleh dia lah, cok ya, but kerod, gitu. Itulah lebih kurang seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saudara kita itu sempat menciumi bapaknya, bahkan dia jadi imam menyolati jenazah bapaknya, sempat semuanya. Padahal awalnya sudah hampir tertutup kemungkinan itu.
Nah, maka Bapak Ibu, ini dia ya, jiwa ya, jiwa kita itu bukan urusan fisik. Jadi jangan nanti berdalih lagi, saya nggak tenang sekali, fisik saya ini tenang, padahal di dalamnya membatin. Jalaluddin Ar-Rumi ngomong apa itu di dalam bukunya? Ya, kebetulan kan Jalaluddin Ar-Rumi ini seorang tokoh sufi terkenal, tapi karena beliau bisanya bahasa Turki ya kan, buku-bukunya itu dalam bahasa Turki, tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya baca buku beliau itu yang versi bahasa Inggris. Itu kata beliau gini dalam versi bahasa Inggrisnya, the quieter you become, the more you are able to hear. Makin Anda itu tenang, makin tenang jiwa Anda. Ya, maksudnya the quieter you become itu jiwa kita makin tenang, makin nggak noise, nggak ribut, nggak ngomong sendiri, nggak ngatur-ngatur jiwa kita itu. Cuman ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, subhanallah. Cuma ada itu zikir. Itu maksud the quieter you become, the more you are able to hear. Makin banyak Anda bisa dengar yang nggak bisa didengar oleh banyak orang. Tapi kalau jiwa kita ini nggak tenang, contoh kita dinasihati sama orang, hai, laki maaf belum nasihat ke dalam baca. Oh jid, mulut kita bilang jid, ya silakan berikan nasihat buat saya. Waktu orang ini sampaikan nasihat, panenanya, pegang-pegangnya. Memang mulut nggak ngomong, hatinya pak, hati busuk kita itu ngomong. Itu nasihat cukup baik, nggak akan tembus ke dalam hati kita. Kenapa? Kotor hati kita itu. Atau kita diberikan kesempatan bicara, pembicara pertama, hebat sekali orasi kita itu. Nah, kemudian kita duduk, kesempatan orang lain ngomong, padahal yang dibicarakan oleh orang kedua ini penyempurnaan terhadap apa yang kita bicarakan. Tapi karena hati kita kotor, ngomong hati ini, yang kecil ini ngomong, hebat saya tadi daripada dia. Padahal kalau dia mau dengar Bapak Ibu, ilmunya bertambah-tambah terus, tapi karena hatinya itu kotor, nggak tenang, nggak quieter, nggak tenang, maka dia nggak bisa mendengarkan banyak hal. Nah, bahkan dalam ilmu tasawuf, kalau hati itu sudah sangat tenang, atau ini yang disebut sama Allah dengan jiwa yang tenang itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nah, dia bahkan bisa mendengar apa yang nggak mungkin didengar oleh banyak orang. Ya, itu yang nanti orang bisa dengar ilham, bisa dengar taklim, bisa dengar ilham dari malaikat. Nah, di situ dia harus tenang dulu. Bagaimana cara menenangkan hati tadi? Bizikrillah tatmainnul qulub. Obatnya itu, cuman itu Pak, obatnya itu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Untuk menenangkan jiwa, untuk menenangkan kalbu itu cuman satu caranya. Banyak-banyak zikir Allah, jangan banyak-banyak ngatur. Selesai salat, selesai rumah sakit satu. Kayak tadi contoh kita kan, selesai salat 5 waktu, rumah sakit satu selesai. Di mana? Di dalam kalbu dia selesai rumah sakit. Nah, janganlah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan jiwa yang enggak tenang ya, jiwa yang enggak tenang. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup pengajian kita pada subuh kali ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Nahyun al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu cuman dampak dari ketenangan sholat yang kita kerjakan, bukan nahyu, bukan amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bukan kita mengajak orang lain, beda ya. Kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maknanya kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, mencegah orang lain dari perbuatan munkar. Tapi kalau sholat itu kata Allah tanha anil fahsya wal munkar, kitanya Pak, bukan orang lain.
kitanya. Memang masalah utama manusia itu bukan orang lain, Pak. Kita semua masalahnya itu, bukan orang lain. Tetangga jahat, kalau kitanya baik, tetangga itu jadi baik. Gimana maksudnya? Kita nggak bisa lihat sisi negatif. Itu yang disebut dalam ilmu psikologi dengan the bright side. Ya, the bright side itu apa? Sisi terang. Orang yang mampu melihat sisi terang di balik sisi gelap, itu orang yang paling baik dalam ilmu psikologi. Bapak ibu dipecat, bapak ibu dibangku panjangkan, bapak ibu dizolimi, tetap bisa mengomentari, mungkin orang itu mungkin orang itu ada maksud baik buat saya, orang itu kepingin saya banyak ibadah, banyak dekat sama Allah, maka saya nggak dikasih jabatan. Itu orang yang paling baik gitu, Pak. Selalu bisa melihat sisi terang di balik kegelapan orang. Itu yang disebut dengan the bright side dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu psikologi ya. Dalam itu kena dalam ilmu tasawuf, kena itu the bright side itu ya tadi, diri kita itu kalau kita sholatnya baik, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang kita kerjakan itu outcome-nya apa? Kita tidak senang berbuat keji, tidak senang berbuat mungkar. Itu meskipun orang lain mungkar sama kita, tidak masalah, itu hak orang. Tapi kitanya tidak mungkin membuat kemungkaran kepada orang lain. Oh bodoh dong itu, mana ada bodoh. Bagi kita yang menganggap balasan itu di dunia, ya bodoh. Tapi kan kita orang percaya dengan kehidupan akhirat, Pak. Kalau Allah tidak balas sekarang, ya di dalam kehidupan akhirat. Kita kan orang percaya itu. Nah, maka syarat pertama iman itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu syarat utama iman itu. Ya, maka sholat itu outcome dari sholat apa? Tanha anil fahsya wal munkar itu. Jadi kalau kita sudah sholat baik, sholatnya tanda baik kita sholat apa? Kita udah nggak senang lagi membuat kemungkaran dan membuat perbuatan keji itu. Meskipun orang lain senang buat itu sama kita. Kayak tadi misalnya tetangga kita jahatin kita, kemudian orang minta kita komentari dia, kiban le goknya nih. Goknya urang ged sebenarnya, cuman belum apa namanya laki perhatian becut ngelun. Kita pula selalu positif, yang kita omongkan itu selalu positif, nggak ngerti kita komentari buruk orang itu. Nah, itu yang disebut dengan the bright side dalam ilmu psikologi itu. Nah, bagaimana kita sampai situ? Ya berat, karena ini bukan urusan jasadiah. Sholat itu sebenarnya bukan urusan jasadiah. Urusan jasad itu kan gampang, Pak. Nggak bisa berdiri, bisa sambil duduk kan gitu. Urusan jasad kan gitu. Sholat kalau bapak ibu nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, nggak bisa berbaring ya pakai isyarat pun jadi. Cuman jiwa ini bagaimana? Ya, karena yang dikenai di dalam sholat itu kan jiwanya sebenarnya. Jiwa, melibatkan jiwa dalam sholat itu repot, itu perlu riyadah namanya, exercise, perlu latihan ya. Tapi yang paling mudah kata Rasulullah itu, ingat kalau itu adalah sholat terakhir kita. Itu paling mudah, sallu sholatan muaddi. Maka Rasulullah selalu sebelum sholat membariskan shaf, beliau mengatakan sholatan muaddi, sallu sholatan muaddi. Sholatlah seolah-olah itu adalah sholat terakhir kalian ya, setelah ini tidak ada sholat lain. Nah, itu insya Allah kita khusyuk betul, Pak ya, karena pendekatan akhirat itu ingat mati, pendekatan dunia ingat hidup selama-lamanya. Jadi kalau bapak ibu sedang kerja di kantor, sedang kerja cari rezeki, Rasulullah memotivasi kita bagaimana caranya hidup seolah-olah selama-lamanya, buat perencanaan seolah-olah selama-lamanya ya, buat perencanaan. Kalau dulu ada namanya pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka pendek, memang seperti itu kalau dalam urusan dunia. Buat
persiapan jangka panjang. Saya sekarang masih muda, 20 tahun. Usia 30 tahun saya seharusnya seperti apa? Buat target-target jangka panjang. Usia 40 tahun saya seperti apa? Usia 50 tahun. Itu pendekatan duniawi. Tapi pendekatan ukhrawi, ingat, kalau ini amal soleh kita, mungkin boleh jadi yang terakhir. Nah, insya Allah kita akan khusyuk itu, Pak. Ya, selama ini kan kita nggak khusyuk, kenapa? Alah, untuk nalong sembahyang luhur. Alah, tobat singgah menteng. Ya, Tuhan baru mentobat. Ya, seolah-olah dia hidupnya lama, padahal dalam urusan akhirat nggak boleh seperti itu. Harus anggap ini adalah yang terakhir. Ya, sholat subuh. Kalau tadi kita mikirnya ini adalah sholat subuh saya yang terakhir, setelah ini saya mati, wah itu khusyuk betul kita dalam mengerjakannya. Ya, begitu juga yang lain, haji. Kalau sebelum kita naik haji kita yakin ini nampaknya saya haji terakhir ini, maka sampai ke haji itu nggak ingat macam-macam, Pak. Ya, ini coba Bapak Ibu, mungkin Haji Najib juga tahu, orang naik haji tapi sampai sana cerai sama istrinya, pulang ke Indonesia cerai sama istrinya, ternyata kawin dengan satu kloter ibu janda yang lain dalam satu kloter, cinta lokasi. Kok bisa ya seperti itu? Saya bingung itu. Ada, Pak, bukan nggak ada. Banyak pengalaman. Kan 40 hari ya, 42, 44 hari. Apa istilah sekarang? Cinlok. Istrinya cerai. Apalagi kalau istrinya nggak ikut ke sana, waduh lebih. Kok bisa? Saya herannya, ini kan perginya ibadah haji, ibadah, tapi kok bisa sana? Tadi dia nggak yakin dia itu. Kalau ibadah haji dia itu ini yang terakhir, dia harus ibadah dengan Allah, bukan itu yang dalam kepala dia. Nah, ada tujuan-tujuan yang lain, maka muncul hal-hal yang tadi kita ceritakan, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita bayangkan semua orang seperti itu, Pak. Semua orang seperti itu, semua orang berbuat baik. Ya, semua orang sholatnya khusyuk. Ada lagi perbuatan keji dan enggak ada. Tapi memang sengaja disetting sama Allah supaya semua orang nggak khusyuk. Supaya apa? Supaya tetap ada orang yang berbuat keji dan mungkar, supaya orang ini kemudian bisa minta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni dia. Nah, dengan itulah Allah tetap dikenali sebagai Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, Maha Pemaaf, Maha Penyayang, Maha Pengampun, seperti itu. Itu memang tujuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.